Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Li Jian Laoshi dalam belajar bahasa Mandarin. Dan kali ini Laoshi akan membahas tentang bahasa Mandarin bisnis ya, Shangwu Hanyu, yaitu Chinese for Commerce ya, untuk bagian yang pertama. Nah, pada bagian yang pertama ini, Laoshi akan membahas tentang 公司与财务 ya. 公司ini perusahaan dan ya, 与财务 ya. 财务 ini adalah tentang keuangan. Oke, untuk Shangwu Hanyu ya, apa yang akan kita pelajari? Mari kita bahas langsung. Kita masuk ke kosakatanya saja ya. Oke, yang pertama adalah kata bonus. Nah, bonus ini apa sih ya? Bonus ini adalah yang didapatkan ya, yang didapatkan oleh karyawan. Misalnya cintie ya, cintie ini adalah bonus yang didapatkan dari karyawan. Misalnya karyawan berhasil ya dalam meningkatkan omset penjualan, nah maka perusahaan akan memberikan bonus ya. Nah, namanya cintie. Nah, bonus ini namanya cintie. Hongli ini beda. Hongli juga bonus ya, tapi Hongli ini adalah bonus yang diberikan kepada pemegang saham. Biasanya itu adalah misalnya pemegang saham dibagikan dividen ya, kemudian jumlah yang melebihi dividen ya, itulah yang dinamakan hongli ya, bonus. Nah, bonus yang diberikan kepada pemegang saham ya. Jadi kalau cintie ini bonus secara umum untuk pegawai, kalau hongli ini adalah bonus ya yang diberikan kepada pemegang saham. Oke, jadi bonus adalah cintie hongli. Kemudian revenue. Nah, revenue ini adalah pemasukan ya, pendapatan. Nah, pendapatan biasanya ya. Revenue yaitu 收入. Nah, kita boleh bilang 收入 atau 收益 juga boleh ya. Jadi 收入 ya, 收益dua-duanya ini mengartikan adalah pendapatan ya, pendapatan yang kita terima. Misalnya dalam pembukuan kita mencatat pendapatan ya, kas ya pada pendapatan. Nah, jadi pendapatan ini adalah 收入 atau 收益 ya. Kemudian capital ya, capital ini boleh dibilang 资本, boleh dibilang 资金 ya, 资金 atau 资本. 资本 ya, capital modal ya, modal kita, modal perusahaan kita sebut 资本 ya. 资金 juga modal ya, sama ya. 资金 ini modalnya mungkin lebih ke cash ya biasanya ya, 资金. Nah, 资本 berarti modal awal kita ya, modal untuk membangun sebuah perusahaan. Nah, makanya disebut 资本. Jadi capital itu modal ya, 资本, 资金. Kemudian financial ya, financial ini adalah keuangan ya. Financial boleh kita bilang 财政. 财政 ini biasanya kita bilangnya ke bendahara ya. Kenapa sih bendahara? Ya karena bendahara itu mengurus uang, mengurus duit. Nah, kalau kita lihat wajahnya bendahara ya wajah-wajah duit ya begitu kan. Maka disebut 财政. Cai ini kan harta ya. Zheng ini adalah kebijakan ya. Zheng atau cara mengelola ya, 财政ya. Jadi keuangan boleh disebut 财政. Tapi biasanya 财政 lebih orang kalau kita bilangnya lebih ke bendahara gitu ya, 财政 ya. Jinrong, nah jinrong ini adalah keuangan ya, finance ya atau financial itu namanya jinrong. Kalau Anda lihat ada kata jin di sini berarti dia berhubungan dengan uang. Nah ya, jinrong ya keuangan. Biasanya anak akuntansi ya, anak akuntansi yang paling paham tentang keuangan ya. Kemudian profit. Nah, profit ini adalah keuntungan dari perusahaan ya, profit ya, keuntungan perusahaan. Nah, misalnya profitnya berapa? Namanya li run. Nah, misalnya tahun ini perusahaan itu profit berapa ya. Jadi 今年公司的利润 ya, 利润 利润是多少 ya, profit perusahaan itu berapa ya, 利润. Kemudian operating profit ya, operating profit berarti
operasi ya, keuntungan yang didapatkan dari operasi. Karena keuntungan itu, profit itu banyak ya, bisa dari misalnya dia menginvestasikan ke investasi saham, yang itu bukan operating profit, itu hanya profit secara umum ya. Jadi kalau operating profit berarti kegiatan usaha perusahaan itu apa? Misalnya kegiatan usahanya itu adalah menjual misalnya ya, misalnya menjual lemari es misalnya kan. Berarti perusahaan itu kalau dalam penjualan lemari es berapa keuntungannya itu yang disebut operating profit. Nah, lalu ada keuntungan-keuntungan lainnya. Misalnya dia itu selain menjual lemari es ya, ternyata dia juga misalnya ada pergi untuk reparasi misalnya ya, membetulkan lemari es dari langganan yang rusak, itu kan mendapatkan uang juga, tapi itu bukan usaha utamanya ya. Usaha utamanya adalah menjual lemari es. Nah, jadi keuntungan yang lain ya, yang selain dari usaha itu tidak disebut operating profit ya. Jadi operating profit adalah yang utama, kegiatan utamanya itu baru boleh kita masukkan ke operating profit, yaitu namanya yingye liren ya. Yingye liren. Nah, yingye ini adalah usaha, kegiatan usaha ya. Yingye liren. Nah, kemudian equity ya. Equity ini apa? Ekuitas ya. Ekuitas ya seluruh modal dari perusahaan ya. Seluruh modal ya, atau seluruh nilai ya, nilai modal yang ada dalam perusahaan dikurangi dengan liabilitas, yaitu hutang-hutang ya yang sudah dilunaskan, itulah equity. Nah, namanya gutung quanyi ya, gutung quanyi. Gutung ini apa? Gutung ini pemegang saham ya. Pemegang saham kita sebut gutung quanyi. Berarti dalam perusahaan itu ya, ekuitas itu seluruhnya itu nilai dari perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas ya, itu adalah milik dari gutung ya, milik dari pemegang saham, itu modal bersihnya. Nah, modal bersihnya itu ekuitas ya. Kalau dalam neraca yang bisa kita lihat ya, yang di atas itu adalah aktiva, yang di bawah itu adalah pasiva ya kan. Nah, dalam aktiva itu kan ada harta lancar ya, harta tetap ya kan, harta tidak tetap, aset lah ya, aset. Nah, dari total aset itu kita sebut dengan aktiva. Kemudian di bawahnya itu adalah pasiva. Nah, pasiva ya terdiri dari dua, yaitu liabilitas dan ekuitas ya. Kalau liabilitas ya hutang. Hutang ada hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, hutang pinjaman dan sebagainya. Itu hutang perusahaan. Hutang itu tidak termasuk ekuitas, tapi dia masuk dalam pasiva. Nah, kalau ekuitas ya, ekuitas itu adalah modalnya ya, modalnya dari semua modal ya, modal saham ya, modal kas, itu semua termasuk dalam equity ya, ekuitas. Jadi gutung quanyi. Kemudian capital stock or share capital. Nah, ini capital stock ini lebih ke share capital ya, yaitu modal saham, guban. Karena modal itu bisa berupa modal cash, modal uang, modal aktiva tetap ya, banyak sekali modal. Nah, kalau modal saham itu kita sebut guban. Ya, guban ini modal saham ini tentu saja kita menjual saham kepada pemegang saham, ya kan? Nah, jadi perusahaan mendapatkan sejumlah nilai ya untuk mengoperasikan perusahaannya. Jadi itu namanya guban ya, modal saham. Gu ini saham ya, saham ini gu, ban ini modalnya. Jadi guban modal saham. Jadi modal perusahaan yang berupa saham. Nah, tentu saja PT yang punya. Kalau perusahaan yang bukan PT, perorangan, firma ya tidak ada ya, tidak ada saham. Nah, ini untuk PT. Kita lanjut. Dividen. Apa sih dividen? Dividen itu adalah keuntungan ya, keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Misalnya saya membeli sahamnya BCA. Nah, BCA itu akan membayar dividen ya, biasanya 1 tahun itu 2 kali, memberikan kepada para pemegang sahamnya. Dari mana? Dari berapa persen yang disisihkan dari keuntungan bersih perusahaan. Biasanya dalam rapat umum pemegang saham ya,
Nah, mereka menyisihkan berapa persen keuntungan perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang sahamnya. Namanya dividen. Nah, kenapa orang mau membeli saham? Ya karena pengen mendapatkan dividen dari perusahaan itu. Kalau perusahaan tidak memberikan dividen, siapa yang mau membeli sahamnya? Misalnya ada satu perusahaan yang 5-6 tahun itu tidak pernah membagikan dividen. Nah, ini kita mau beli sahamnya enggak ya? Mungkin kita pikir-pikir, ngapain saya beli sahamnya? Kecuali ya gerakan naik turun grafiknya itu ya sangat tinggi ya. Itu mungkin bagi para trader ya pengen sekali ya membeli dan menjual untuk mendapatkan capital gain-nya ya, keuntungan dari penjualan sahamnya. Nah, tapi biasanya masyarakat pada umumnya itu membeli sebuah saham ya, sebuah perusahaan itu karena melihat dividennya, yaitu kita lihat dari laporan keuangannya ya, dividennya berapa, misalnya dividen tahun lalu berapa. Nah, kita prediksi tahun ini perusahaan mampu membagikan dividen berapa, yaitu dari laba perusahaannya. Kalau labanya gede, besar ya pasti kemungkinan ya dividen yang dibagikan itu gede. Tapi belum tentu juga, ada perusahaan yang gede malahan membagikan dividen yang kecil ya. Maka kita bisa lihat di dividen yield-nya itu per tahun itu berapa. Oke, itu dividen ya. Dividen itu namanya KUSI ya. KUSI. Ku ini kan dividen tadi. KUSI, sorry ya. KUSI. Si ini bunga ya. Bunga dari dividen, dari saham ya. KUSI ya. Hongli, nah ini juga bisa disebut dividen. Kenapa? Karena Hongli ini tadi kan bonus ya. Bonus yang diberikan kepada pemegang saham ya. Boleh kita sebut Hongli juga boleh. Atau Nianxi. Nianxi ini adalah bunga tahunan. Setiap tahun diberikan ya. Jadi keuntungan perusahaan yang per tahun itu dibagikan kepada pemegang saham. Boleh kita sebut Nianxi. Nah, tapi yang lebih cenderung orang bilang itu adalah KUSI ya. KUSI ini dividen. Kemudian earnings. Earning ini adalah pendapatan ya. Nah, atau keuntungan juga bisa ya. Nah, shoei ya, shoei. Atau pemasukan ya. Nah, earnings ya. Jadi shoei bisa atau showru ya. Intinya adalah apa yang kita dapatkan ya, pendapatan atau keuntungan. Nah, perusahaan kalau misalnya menjalankan sebuah usaha ya pasti ada namanya penghasilan ya. Nah, penghasilan yang didapatkan itu adalah earningnya ya. Penghasilannya kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan jasa, berarti penghasilannya ya dari kegiatan jasa ya. Kalau misalnya untuk perusahaan yang menjual barang dagangan, berarti penghasilannya ya dari keuntungan penjualan barang dagangan ya. Nah, kalau manufaktur berarti dari kegiatan produksi barang ya. Jadi penghasilan ya. Nah, ini earnings. Jadi shoei, showru. Kemudian expense ya. Expense ini adalah beban, beban ya. Kalau dalam akuntansi, beban dan biaya itu beda. Nah, banyak sekali anak-anak akuntansi yaitu masih tidak paham apa sih beban, apa sih biaya. Nah, kebanyakan dari mereka menganggap beban dan biaya itu sama. Padahal beban dengan biaya dalam akuntansi itu tidak sama, berbeda. Ya, kalau misalnya orang yang bukan orang akuntansi yang menganggap beban dengan biaya itu sama ya wajar. Tapi kalau orang akuntansi itu harus cerdas ya, harus tahu bahwa expense dengan cost itu beda. Nah, nanti saya akan menjelaskan dulu tentang itu ya. Nah, ini lihat dulu apa itu beban ya. Beban ini adalah expense ya, expense. Beban itu kita sebut dengan feiyong, feiyong. Nah, jadi beban apa? Misalnya beban listrik, telepon ya, beban air ya, beban apa lagi ya? Beban transportasi ya. Jadi dalam menjalankan usaha kita pasti akan mengeluarkan beban, nah, beban sewa ya, beban asuransi. Nah, ini semua namanya feiyong. Nah, beban ini adalah
betul-betul menjadi beban perusahaan, ya, sangat membebani perusahaan. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan keuntungan. Jadi misalnya beban sewa, ya aduh, apalagi kalau sewanya tinggi, ya, beban sekali, ya. Jadi ingat, beban itu ada memang membebani begitu, ya. Nah, jadi setelah dibayarkan itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, jadi artinya setelah dibayarkan ya habis, ya. Misalnya biaya sewa dibayarkan habis, ya kan? Beban sewa, kecuali kalau sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka itu masih harta, ya. Jadi beda, sewa dibayar di muka itu harta. Kalau beban sewa itu yang sudah menjadi beban. Nah, beban asuransi dengan asuransi dibayar di muka. Kalau asuransi dibayar di muka itu masih menjadi hak atau harta dari kita, harta dari perusahaan. Tapi kalau sudah beban asuransi berarti sudah terbebani, sudah habis masa pakainya, sudah dibayarkan. Ya, feyung. Nah, ini adalah expense, beban. Atau cucu, ya, cucu ini apa? Cucu ini pengeluaran. Jadi expense itu biaya atau beban atau bisa juga pengeluaran kita. Nah, setiap bulan berapa yang harus kita bayar? Misalnya kita itu buka toko, maka bebannya itu tiap bulan apa ya? Pertama ya listrik, telepon, ya, air itu beban kita, ya, beban utilitas itu. Nah, kemudian beban sewa itu yang paling tinggi biasanya akan kita bebani, ya, setiap tahun. Nah, beban sewa dan beban transportasi tadi, ya, beban ini, beban itu, waduh, membikin pusing, ya, beban ini, ya. Ini namanya beban, oke? Kita lanjut. Budget, budget tahu lah, ya. Budget ini adalah yisuan, ya, yaitu anggaran kita. Ya, anggaran Anda mau berapa tahun ini? Nah, anggaran kita harus mempersiapkan anggaran supaya apa? Kita ingin membeli sesuatu itu gampang, ada anggarannya. Nah, biasanya orang pemerintah ini paling paham ini, ya. Nah, atau negara kita ini setiap tahun itu, ya, harus menyusun anggaran, ya kan, dari DPR ini, ya, menyusun anggaran. Nah, kalau salah menyusun anggaran, ya kita tidak punya uang untuk mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan atau membeli barang dan sebagainya. Maka yusuan, ya, yusuan ini penting, budget, ya. Bacanya yusuan. Kemudian cost. Cost ini apa? Cost ini adalah biaya. Nah, tadi expense itu beban, ini cost ini biaya. Apa sih beban dengan biaya itu bedanya tadi? Biaya ini bukan beban, ya. Biaya dalam akuntansi itu yang dikeluarkan tapi nanti menambah nilai dan akan memberikan keuntungan. Nah, begitu. Misalnya kita membuat kue, ya. Nah, biaya bahan bakunya itu adalah tepung, ya. Biaya bahan penolongnya ya misalnya apa, bahan pengembangnya, ya, atau pewarnanya, ya, dari kue itu bahan penolong, ya. Nah, biaya bahan bakunya itu adalah tepung itu tadi. Nah, kemudian yang menjadi biaya, ya. Jadi dalam membuat kue itu ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, ya, biaya overhead, ya. Biaya-biaya itu dimasukkan, ya, untuk menambah nilai dari kue itu, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu namanya biaya, bukan beban. Jadi tidak ada beban bahan baku. Kalau beban bahan baku berarti bahan bakunya itu menjadi beban, pusing kita. Dia tidak menghasilkan keuntungan. Jadi selesai dikeluarin, selesai habislah masa pakainya dan kita menjadi pusing karena beban bahan baku. Nah, kebetulan dalam akuntansi tidak ada beban bahan baku, yang ada biaya bahan baku menjadi biaya. Kenapa? Karena dia menambah nilai dari benda itu, kemudian kita jual mendapatkan keuntungan. Itulah biaya. Makanya sering kita bilang untuk membuat benda ini 成本nya, ya, 成本是多少, ya, 要做这个东西呢，它的成本是多少, biayanya itu berapa, 成本, biayanya berapa. Nah, biaya ada biaya bahan baku tadi, biaya bahan penolong, ya, biaya overhead, ya. Kemudian biaya angkut. Nah, biaya angkut pembelian itu termasuk ke dalam biaya, bukan beban. Kenapa? Karena kita menambahkan ke dalam produk itu untuk mendapatkan nilai
jual yang lebih tinggi ya. Jadi tidak ada dalam catatan akuntansi biaya angkut pembeli itu dikategorikan beban. Kalau beban berarti dia tidak menambah nilai jual barang tersebut. Misalnya kita membeli suatu barang ya kan, kita membeli suatu barang untuk dijual kembali. Tentu saja waktu kita membeli itu ada misalnya kita mendatangkannya dengan truk misalnya kan, truk itu kan biaya angkutnya ada. Nah, biaya angkut itu harus kita masukkan ke dalam barang tersebut untuk menambah nilai dan untuk dijual lagi. Itulah namanya biaya, jadi bukan beban. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, kalau yang anak akuntansi pasti paham lah ya. Jadi biaya itu namanya chengben, jadi bukan beban. Kemudian price ya, price ini 价格呀，价格呀，这个东西价格是多少 ？price 呀，价格。Market price. Nah, market price ini adalah harga pasar. Nah, harga pasar 市场价，市场ya, 市场 ini pasar, 价 ini harga. 市场价 harga pasar dan boleh kita singkat menjadi 市价. Nah, 市价 ini adalah harga pasar. Ya, harga pasarnya berapa? Retail price ini adalah harga retail ya. Retail itu berarti penjualan bukan grosir ya, penjualan ecer ya. Retail itu eceran. Jadi harga eceran. 零售 namanya. Eceran itu namanya 零售 ya. 零售价. 零售价 berarti harga eceran ya. 零售价. Kemudian gross profit ya. Gross profit berarti apa ini? Gross profit itu berarti keuntungan kotor ya kan. Nah, jadi berapa laba kotornya? Mauli ya, mauli. Nah, jadi belum dikurangi biaya-biaya yang lain ya. Jadi itu namanya keuntungan kotornya itu berapa ya? Mauli. Nah, maulinya berapa? Kalau sudah dikurangi dengan biaya-biaya itu berarti keuntungan bersihnya ya, net profitnya. Kemudian akun itu akun ya, Zhanghu ya, Zhanghu. Nah, akun ini bukan akun apa ya, akun Facebook, akun Instagram, bukan. Akun ini adalah akun-akun dalam akuntansi. Misalnya dalam akun aset ada kas, ada piutang dagang, ya ada persediaan, ya kan, dan lain-lain. Itu namanya Zhanghu ya, akun. Nah, Zhanghu ini zaman dulu itu ya setiap satu Zhanghu itu satu buku. Misalnya kas itu berarti satu buku, buku kas. Piutang satu buku, kemudian persediaan satu buku, semuanya satu buku. Nah, makanya disebut buku besar zaman dulu ya kan. Sekarang sih udah pakai komputer ya, tidak seribet itu. Oke, Zhanghu. Kemudian payroll. Payroll ini apa? Payroll ini adalah Guyuan Mingtan. Nah, Guyuan ini adalah karyawan. Mingtan itu daftar. Daftar dari karyawan atau daftar gaji. Ya, orang bilang daftar gaji ya, Guyuan Mingtan. Nah, boleh disebut Gongzi Biao. Gongzi inilah gaji, Biao ini daftar. Jadi daftar gaji ya Gongzi Biao ya. Gongzi Biao daftar gaji. Atau Guyuan Mingtan boleh juga ya. Nah, Gongzi Biao. Take home pay. Apa itu take home pay? 实的工资. 实的工资 ini adalah gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Jadi gaji bersihnya apa sih ya? Gaji bersihnya biasanya sudah dipotong PPh, dipotong biaya ini itu, tetap bengeknya ya. Sekarang itu ya banyak sekali ya. Ya, yang dipotong ini potongannya membuat karyawan itu pusing sekarang ini ya, banyak potongan. Nah, jadi itu bersihnya setelah dipotong-potong-potong ya. Nah, bersihnya itu yang diterima oleh karyawan yang dibawa pulang ya, itulah yang disebut dengan 实的工资. Kemudian apa sih cash flow? Ya, cash flow ini adalah arus kas ya, arus kas. 现金流量. Nah, arus kas ya. Nah, penting sekali ya perusahaan itu ya melaporkan arus kasnya biar para pemegang saham itu tahu ini kas perusahaan ini larinya kemana ya. Jangan lari-lari ke kocek pribadi ya kan begitu.
Jadi orang tahu, oh ini larinya ke situ, ke sini. Nah, ini namanya arus kas ya, xian jin liu liang. Kemudian book value. Book value ini adalah nilai perusahaan ya, nilai perusahaan yang sebenarnya. Nilai perusahaannya itu apa? Nah, berapa kalau perusahaan ini dijual ya? Kalau perusahaan ini dijual ya nilainya berapa? Nilai perusahaan itu berapa? Tentu saja lihat dari modalnya biasanya ya, dikurangi dengan semua hutang-hutangnya. Nah, baru kita bisa mengetahui bahwa nilai perusahaan ini berapa. Itu namanya book value, yaitu 账面价值 ya, 账面价值. 账面ini buku ini, yang di dalam buku. 价值 ini nilai-nilai yang ada di buku berapa. Nah, 净值 ya boleh juga 净值ini adalah nilai bersihnya. 净 ini bersih, 净值 nilai bersihnya ya. Jadi 账面价值, 净值. Oke, jadi kita akan bersambung lagi Laoshi akan membahas lagi ya tentang kosakata bisnis yang lain pada pertemuan yang berikutnya ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa semuanya.